Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Zaila Ainaya dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Morfologi merupakan cabang linguistik yang mengkaji morfem dan kombinasinya. Morfologi terdiri dari dua kata, yaitu morf yang berarti bentuk dan logos yang berarti ilmu. Berdasarkan unsur pembentukannya, maka morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk-bentuk kata. Selanjutnya yaitu morfem. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jenis morfem. Terdapat berbagai jenis morfem, diantaranya yaitu morfem bebas atau dasar, yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri. Misalnya saya, duduk, kursi, dan kapal. Semua kata dasar yang dapat berdiri sendiri dikatakan sebagai morfem bebas. Yang kedua, morfem terikat, yaitu morfem dasar yang hanya dapat menjadi kata apabila bergabung dengan afiks atau dengan morfem lain. Misalnya, henti pada kata berhenti atau memberhentikan, cantum pada kata tercantum atau mencantumkan. Yang ketiga adalah morfem gramatikal, yaitu morfem yang jumlahnya terbatas dan berfungsi sebagai penghubung di antara morfem leksikal. Contohnya seperti dan, yang, dengan. Yang keempat ada morfem leksikal, yaitu morfem yang jumlahnya tidak terbatas dan sangat produktif mencakup kata penuh dan afiks. Semua morfem yang dapat berdiri sendiri atau memiliki makna leksikal disebut morfem leksikal. Selanjutnya yaitu morfem segmental. Morfem segmental yaitu morfem yang terdiri dari fonem segmental. Yang keenam ada morfem suprasegmental. Morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, morfem terbagi, yaitu morfem yang realisasinya dalam bentuk morfem yang diantarai oleh unsur lain. Contohnya seperti ke-an pada kata keadaan. Proses morfologis. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah penggabungan akar kata atau pokok kata dengan afiks. Afiks merupakan bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal atau bentuk. Pada afiksasi ini terdapat 4 jenis yang terdiri dari prefiks atau awalan. Contohnya ber pada kata berenang, yang ber ditambah dengan kata dasar renang. Yang kedua ada infiks. Infiks adalah sisipan. Contohnya leluhur, kata dasar luhur ditambah l jadi leluhur. Yang ketiga ada sufiks, yaitu akhiran. Contohnya seperti sekolah yang ditambah an di belakangnya menjadi sekolahan. Selanjutnya yaitu konfiks. Konfiks adalah gabungan afiks terdiri atas prefiks awalan dan sufiks akhiran. Contohnya seperti kata perubahan, dari kata dasar berubah ditambah dengan awalan per dan akhiran an menjadi perubahan. Selanjutnya ada reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses pembentukan kata dengan cara mengulang kata dasar baik sebagian maupun keseluruhan. Proses pembentukan kata melalui reduplikasi memiliki beberapa variasi. Yang pertama yaitu reduplikasi keseluruhan, merupakan pengulangan kata dasar bebas tanpa penambahan apapun. Yang kedua yaitu pengulangan sebagian atau parsial, merupakan pengulangan sebagian bentuk fisik morfem dasar. Bagian yang diulang bisa bagian awal maupun akhir. Yang ketiga yaitu pengulangan dengan perubahan fonem atau perubahan bunyi, merupakan pengulangan yang menyebabkan morfem dasar mengalami perubahan fonem.
Umumnya perubahan terjadi pada bagian kedua. Pengulangan berimbuhan merupakan pengulangan kata dasar secara keseluruhan dengan penambahan afiks baik pada bagian pertama, kedua, maupun keduanya. Dan yang terakhir yaitu pengulangan semu. Pengulangan semu seolah-olah terlihat sebagai pengulangan, namun pada kenyataannya merupakan kata dasar yang memang bentuknya terdiri atas dua kata. Yang selanjutnya ada perubahan intern. Intern bermakna diri sendiri. Perubahan intern dimaksudkan sebagai pembentukan kata melalui perubahan pada bentuk dasar morfem itu sendiri. Perubahan intern umumnya terjadi pada bahasa yang mempersoalkan waktu dan kuantitas dalam proses pembentukan kata. Misalnya pada bahasa Inggris, called yang berarti memanggil. Lalu ada suplesi. Pembentukan kata secara suplesi sebenarnya hampir sama dengan perubahan intern. Hanya saja, proses morfologis melalui suplesi benar-benar menghasilkan bentuk baru yang berbeda dari bentuk sebelumnya. Contohnya yaitu bought yang berarti membeli. Pemajemukan. Kata majemuk adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Ciri-ciri kata majemuk ada 4. Yang pertama, tidak bisa disisipi. Ciri kata majemuk yang utama adalah hasil katanya tidak bisa disisipi. Jadi, untuk membedakannya dengan frasa, kita bisa membuat sisipan di antara dua kata dasar pembentuknya dan lihat seperti apa maknanya. Lalu yang kedua adalah tidak dapat diperluas. Kata ini tidak bisa diperluas dengan imbuhan berupa awalan atau afiks dan akhiran hanya di masing-masing katanya. Jika akan memberikan imbuhan harus disertakan gabungan kata tersebut sehingga memiliki makna. Yang ketiga ada posisi tidak dapat ditukar. Kata-kata yang membentuknya bersifat tetap, yang artinya posisi dari kata-kata ini tidak bisa ditukar satu sama lain, karena jika ditukar maknanya akan hilang atau berubah. Dan yang terakhir atau yang keempat tidak bisa ditambah dan dipisahkan. Unsur kata majemuk tidak dapat ditambah dan dipisahkan. Contohnya pada kata makan hati, jika tidak bisa dipisahkan menjadi makanan hati atau makan itu hati. Perbedaan kata majemuk dengan frasa. Untuk membedakan kata majemuk dengan frasa, kita bisa melihat bahwa pada kata majemuk, komposisi yang memilikinya memiliki makna baru atau memiliki satu makna. Sedangkan dengan frasa, dia tidak memiliki makna baru, melainkan makna sintaktik atau makna gramatikal. Contoh bentuk meja hijau yang berarti pengadilan adalah kata majemuk. Sedangkan meja saya yang berarti saya punya meja hijau adalah sebuah frasa. Kalau kita ikuti konsep linguis struktural yang menyatakan bahwa kedua komponen kata majemuk tidak dapat disela dan unsur lain. Macam-macam kata majemuk. Kata majemuk dapat diklasifikasikan berdasarkan asal-usulnya sebagai frasa, yaitu frasa yang endosentris atributif, endosentris koordinatif, dan eksosentris. Yang pertama ada endosentris atributif, merupakan kata majemuk yang disusun dengan konstruksi sama dengan salah satu atau semua unsur pembentuknya. Kata-kata yang termasuk endosentris atributif adalah A. Kelompok endosentris atributif yang pertama adalah kelompok kata majemuk yang secara umum tidak diketahui atau tidak dikenal lagi unsur formatifnya. B. Kelompok idiom serta metafora yang sudah mati. C. Kelompok kata yang sudah membeku atau sedang dalam proses membeku. D. Kelompok kata majemuk yang salah satu unsurnya bersifat tarikat. Yang kedua ada endosentris koordinatif. Kata majemuk
Endosentris koordinatif ini terjadi bila kedua unsur pembentuknya sederajat kedudukannya. Contohnya yaitu pada kata pecah belah, tanah air, dan sendratari. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada eksosentris. Kata majemuk eksosentris ini terjadi apabila kelas kata gabungan itu lain atau berbeda dari salah satu atau semua unsur pembentuknya. Contohnya yaitu bawah sadar, luar biasa, apabila, dan manakala. Tata cara penulisan kata majemuk. Kata majemuk dalam bahasa Indonesia di tiap unsurnya bisa ditulis dengan dua cara. Yang pertama yakni dengan cara terpisah. Bentuk kata majemuk yang ditulis secara terpisah di tiap unsurnya. Lalu yang kedua dengan cara digabung. Rangkaian bentuk dasar yang digabungkan ditulis secara digabung. Makna kata majemuk. Kata majemuk dapat dibedakan berdasarkan makna yang dihasilkan oleh gabungan kata tersebut. Ada beberapa bentuk kata majemuk. Maknanya meliputi 1. Idiom. Kata majemuk termasuk dalam idiom ketika makna dari kata tersebut sama sekali baru, sehingga tidak ada makna yang muncul dari salah satu kata dasar yang mengarah pada makna baru dari kata tersebut. Kata bermakna baru dengan arti yang melenceng dari makna kata-kata dasar pembentuknya. Lalu yang kedua adalah semi-idiom. Kata majemuk jenis semi-idiom yaitu makna baru yang dihasilkan masih memiliki makna asli dari salah satu kata dasar yang membentuknya. Akan tetapi, makna baru yang dihasilkan mengalami pergeseran sehingga sedikit mengubah artinya. Sekian penjelasan tentang morfologi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan selama saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.